Pasti banyak dari kita yang punya pengalaman horor kan? Hari ini aku mengundang tamu ke studio aku untuk menceritakan pengalaman horor mereka. Silahkan Bara. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Bara. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman horor saya ketika menjadi supir ambulan. Awalnya saya bekerja di sebuah rumah sakit. Sebut saja nama rumah sakit ini A. Jadi di rumah sakit A ini saya mendapatkan tugas untuk mengantarkan jenazah kembali ke kampung halamannya. Berhubung karena malam hari, jadi aku meminta kawanku yang bernama Bambang untuk menemaniku mengantar jenazah itu. Awalnya Bambang menolak, tapi karena aku paksa, akhirnya Bambang pun setuju untuk menemaniku. Singkat cerita, kami pun berangkat. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai di mana aku dan Bambang mendengar suara ban meletus. Aku dan Bambang berpikir kalau suara ban itu berasal dari mobil ambulan yang kami kendarai. Gak lama si Bambang turun untuk mengecek ban itu tadi. Sekitar 2 menit setelah Bambang turun, aku pun bertanya pada Bambang, "Gimana Bang? Bannya baik-baik aja kan?" Tapi nggak ada respon dari Bambang. Aku pun memaklumi hal itu. Mungkin aja si Bambang ini nggak dengar kan? Tapi entah kenapa setelah Bambang naik kembali ke mobil ambulan ini, wajah dia tuh jadi pucat banget. Terus aku tanya dong, Bang, kenapa tuh mukamu pucat banget?" Tapi nggak ada respon dari si Bambang. Si Bambang ini pandangannya hanya lurus ke depan aja. Sebenarnya aku di situ udah parno kan, tapi ya aku masih tetap positif thinking aja. Aku pun mulai melajukan mobil ambulannya dengan kecepatan yang agak tinggi karena emang waktunya itu udah mepet banget. Di sepanjang jalan, si Bambang ini udah bertingkah aneh. Dia cuma diem dan pandangannya lurus ke depan. Padahal si Bambang ini adalah orang yang tipikalnya tuh nggak bisa diem. Bahkan hal-hal yang nggak penting aja pun dipertanyakan. Dan disitulah pikiran negatifku mulai muncul. Seolah-olah ada yang mengatakan bahwa yang duduk di sampingku itu bukanlah Bambang. Di sini tuh aku masih bisa positive thinking, ya karena perjalanannya itu masih jauh banget. Dan nggak lama, di situasi inilah yang bikin aku ketakutan setengah mati. Karena waktu itu kan masih melewatin hutan-hutan lebat kan ya. Nah, waktu di sepanjang perjalanan melewati hutan, nggak lama ponsel aku tuh berdering. Ya aku ambil dong ponselnya, terus aku lihat siapa nih yang nelpon. Ternyata setelah aku lihat yang nelpon aku itu Bambang, teman aku. Terus aku angkat. Dan bener aja, yang manggil aku itu si Bambang. Terus di situ aku langsung kaget karena yang di samping aku nih siapa kalau yang nelpon aku di situ Bambang. Di telepon itu si Bambang bilang, "Woi Bar, kurang asem lu. Gua belum naik, udah lu gas aja tuh mobilnya. Dari tadi gue teleponin gak lu angkat-angkat." Di situ aku langsung refleks matiin teleponnya, terus aku ngechat dia. Aku langsung fotoin Bambang yang berada di samping aku, terus aku kirim ke Bambang yang aku tinggalin pas itu. Terus si Bambang ini bales, "Aduh Bar, udah lu tenang aja, lu anterin aja jenazahnya tuh kembali ke kampung halamannya, lu jangan panik sekalipun, gue bakal cari bantuan." Singkat cerita, pas itu udah sampai ke kampung halamannya, dan jenazahnya ini udah dibawa pulang sama keluarganya, ya mungkin untuk dipersiapkan gitu kan, karena dimakamkannya tuh besok pagi. Terus nggak lama si Bambang yang duduk di samping aku tadi, datangi aku kan, terus dia bilang, "Kamu udah tahu semuanya ya?" Dan di situ aku langsung pingsan, terus aku nggak ingat apa-apa lagi. Karena pas aku bangun, aku udah sampai di rumah. Dan dari pengalaman itulah aku resign jadi supir ambulan. Oke guys, jadi itu dia cerita dari Bara yang menjadi supir ambulan. Menurut aku lumayan epic sih, bahkan bikin aku sampai merinding dengarnya. Oke guys, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka. Dadah!